Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daviatala Wafial Fali dengan NIM 1911014210017. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran inquiry guna memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Sosiologi Antropologi. Adapun topik pembahasan pada kali ini adalah 1. Konsep dasar dari pembelajaran inquiry. Yang kedua ada tujuan dari pembelajaran inquiry. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dari pembelajaran inquiry. Yang keempat ada langkah-langkah dari pembelajaran inquiry. Yang kelima ada pembelajaran inquiry akan efektif apabila. Yang keenam ada kekurangan dari pembelajaran inquiry. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada kelebihan dari pembelajaran inquiry. 1. Konsep dasar model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Ciri pembelajaran inquiry. Ciri pembelajaran inquiry ada dua. Yang pertama, menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, model inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, melainkan mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu yang dipertanyakan, sehingga nantinya diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan hanya sebagai sumber belajar, melainkan juga sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. 2. Tujuan model pembelajaran inquiry. Tujuan dari model pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi, tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pembelajaran melalui model inquiry ini juga diharapkan dapat mendorong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Model pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau student-centered approach. Dikatakan demikian sebab dalam model ini siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. 3. Prinsip-prinsip penggunaan model pembelajaran inquiry. 1. Berorientasi pada pengembangan intelektual. 2. Prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antar siswa, guru, dan lingkungannya. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan model pembelajaran inquiry adalah guru sebagai penanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir atau learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Yang kelima, prinsip keterbukaan belajar. Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai kemungkinan, segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. 4. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry. 1. Orientasi terhadap masyarakat atau pemberian stimulus atau rangsangan yang menarik bagi siswa.
sehingga memberikan rasa ingin tahu akan sesuatu hal. 2. Merumuskan masalah. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi basis dan tujuan pembelajaran tersebut. 3. Mengajukan hipotesis. Setelah siswa merumuskan masalah yang ingin dipelajari, mereka kemudian diajak untuk bersama-sama merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis berdasarkan pada informasi-informasi yang selama ini telah mereka miliki. 4. Mengumpulkan informasi atau data. Bersama kelompoknya, itu harus mengumpulkan sebanyak dan selengkap mungkin data dan informasi yang dibutuhkan. 5. Menguji hipotesis. Siswa dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel, daftar-daftar, atau tingkatan yang akan mempermudah mereka dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun di langkah sebelumnya. Yang keenam, menyimpulkan. Pada akhir langkah model pembelajaran inquiry, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka masing-masing tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. 5. Model pembelajaran inquiry akan efektif apabila 1. Guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipecahkan. 2. Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. 3. Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. 4. Jika guru akan mengajarkan pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir. 5. Jika jumlah siswa yang belajar tak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru. 6. Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. 6. Kekurangan model pembelajaran inquiry. 1. Permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. 2. Pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat mengecek arahnya dan tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. 3. Pada akhir suatu pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inquiry, biasanya setelah segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh siswa dan kelompoknya ternyata membuahkan hasil yang salah, keliru, kurang lengkap, atau kurang bagus. 4. Akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry ini pada siswa-siswa yang telah terbiasa menerima informasi dari guru. Siswa yang tidak terbiasa akan ragu-ragu dalam bertindak. 5. Ketika pembelajaran inquiry yang selalu disetting dalam kelompok-kelompok ini berlangsung, biasanya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. 7. Kelebihan model pembelajaran inquiry. 1. Terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran oleh siswa. 2. Meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan pada situasi-situasi baru. 3. Membantu guru secara simultan meningkatkan motivasi belajar siswa. 4. Siswa dalam model pembelajaran inquiry akan belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. 5. Konsep-konsep dasar suatu materi pembelajaran akan dapat diingat dan mengendap dengan baik dalam memori siswa. 6. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry memungkinkan siswa mempunyai waktu yang cukup untuk mengasimilasi dan mengakomodasi setiap informasi yang relevan yang More care.